What's up guys, welcome back to my channel. Dalam video kali ini saya mau share sedikit pasal perbezaan antara internet fiber dan juga satelit dari sudut pandangan saya sebagai seorang yang pernah tinggal di kawasan pedalaman. Video ini bukan untuk kata tiada peningkatan. Lepas saya viral 5 tahun lepas, memang banyak inisiatif yang telah dijalankan oleh pihak berkuasa dan kita sangat hargai usaha itu. Tapi realitinya masih ada kawasan yang belum dapat internet stabil sampai sekarang. Jadi, video ini lebih kepada perkongsian pengalaman pribadi saya dan sebagai pendidikan tentang alternatif yang mungkin boleh bantu community yang masih lagi menunggu coverage. Jadi pertama sekali kita bincangkan apa itu fiber, satelit dan juga data. Oke? Kalau fiber internet dia guna kabel khas. Ada yang bawah tanah, ada juga yang di secara kabel. Oke? Jadi dia memang sangat laju dan stabil, tapi hanya cover tempat tertentu. Biasanya di bandar lah. Kalau mobile data pula guna secara signal dari menara telekomunikasi seperti yang kamu selalu nampak lah. Kalau macam satelit pula, satelit internet macam Starlink, dia sambung terus ke satelit di angkasa lepas. Jadi dia tidak perlu menara lah dan tidak perlu kabel. Asal kan kawasan langit itu terbuka, dia boleh terus dapat line. Dia straight dapat. Ramai juga yang komen hari itu, kenapa tidak pakai fiber aja kalau mau internet yang kuat, dia bilang. Tapi yalah, memang betul lah, kalau ada siapa tidak mau kan. Tapi masalahnya bukan semua tempat ada fiber. Kalau tempat yang ada fiber macam di bandar ni, memang puas hati lah. Dia punya internet laju, stabil, harga pun berbaloi juga lah. Tapi realitinya banyak kawasan luar bandar dan setengah kawasan pekan pun masih belum ada fiber. Sebab mungkin bentuk muka bumi yang tidak sesuai ataupun kos pemasangan yang terlalu tinggi. Lagi-lagi untuk kawasan yang jauh dan berbukit bukau, macam di kampung saya, memang susah untuk tarik kabel fiber sampai di sana. Jadi dulu masa bulan 3 saya ada balik kampung kan. Jadi saya pasang Starlink di rumah sepupu saya, si Jeremy. Jadi saya bukan cakap satelit ini perfect lah, tapi untuk tempat yang langsung tiada line, ini salah satu option yang boleh membantu kita. Sebab lagi pun dia punya setup dia pun plug and play. Oke, jadi sekarang kita beralih kepada chat cousin saya. Saya chat cousin saya semalam sekitar jam 5 petang. Sebenarnya saya mau VC juga, video call, tapi saya takut mengganggu rutin harian dia. Mana tahu dia sibuk membuat dinner, makan malam untuk family dia kan. Jadi saya try chat je lah. Jadi macam biasa saya greeting lah, saya tanya, hai tengok, bila lah hujan di sana? Mau tanya pasal tu Starlink, kalau hujan lambat ke internet? Atau macam biasa aja? Itulah saya tanya. Lepas saya chat tu kan dia terus double tick. Itu maksudnya Starlink tu sedang berfungsi lah. Memang dia sambung Starlink, so dia cepat. Chat dia memang cepat masuk begitu. Kalau dibandingkan sebelum ni kan dia sangat lambat masuk. Ya kadang-kadang dia selalunya single tick chat. Itu dulu lah. Sekarang dia sudah pakai Starlink, jadi cepat lah. Jadi beberapa menit kemudian dia reply lah macam biasa juga. Maksudnya semasa hujan tu internet coverage tu dia macam biasa. Maksudnya tiada gangguan apa-apa. Untuk hujan pula dia sudah tidak ingat. Mungkin sudah lama tidak hujan di Pitas lah. Jadi dia pun lost track of the weather macam tu. Jadi saya pun happy lah. Okay lah. Lepas tu saya cakap lah, saya tanya aja. And then dia 2 kali dia confirm. Dia bilang ya okay juga. Maksudnya memang dia berpuas hati lah. Dia bagi feedback yang positif. Oke, selain itu saya akan buat satu jadwal perbandingan yang ringkas tentang fiber internet dan juga satelit internet. Jadi ciri-ciri yang akan kita bandingkan adalah speed and stability, coverage, bila hujan, dan juga setup dia. Oke. Jadi untuk speed and stability untuk fiber internet dia sangat stabil. Oke. Kalau satelit internet pula, dia memang laju juga dia punya speed, tapi dia ada delay sedikit lah. Ikut juga dia punya coverage macam mana gitu. Jadi untuk coverage, kalau fiber internet, dia terhad. Dia cuma di kawasan bandar aja. Sebab kalau di bandar kan sedang mau servis. Kalau ada apa-apa masalah perusakan kan, orang senang mau kasih baik. Dia punya cost pun rendah begitu. Tapi kalau satelit internet pula, dia di mana-mana boleh. As long as dia punya langit terbuka, dia tidak banyak halangan, sama ada power supply. Sebab Starlink ni dia belum ada lagi yang solar power. Dia mesti dia pakai elektrik baru dia boleh berfungsi macam tu. Okay? Jadi kamu pasanglah di mana-mana. Kamu pasang di atas bukit, ke atas gunung, tengah-tengah laut, kan? Dia memang boleh pakai punya.
Oke, jadi kalau bila hujan, kalau fiber internet dia tidak akan terjejas sebab memang banyak yang di bawah tanah gitu. Jadi kalau satelit internet dia boleh jadi slow kalau hujan, apalagi kalau macam terlalu kuat hujan kan ada guntur, ada kilat lagi. Tapi macam yang Kazan saya cakap tadi kan, dia oke dia cakap, maksudnya memang tidak terjejas atau apa-apalah tuh Starlink walaupun hujan kuat di tempat dia gitu. Kalau untuk setup pula fiber internet dia perlu technician yang mahir untuk pasang fiber tuh supaya tidak ada short circuit lah yang berlaku kan. Lepas tu kalau satelit internet pula dia DIY, do it yourself. Dia senang mau pasang lah, macam yang kamu nampak di video saya sebelum ni. Senang je mau pasang kan. Baca jatuh manual, pahami dan pasang on the spot macam tu. Jadi macam yang kita tengok, dua-dua ada kelebihan dan kekurangan sendiri. Tapi yang penting kita ada pilihan. Jadi banyak pilihan kita, dari kita aja mau pilih mana untuk memudahkan kita punya hidup kan. Oke lah, memandangkan masa pun semakin singkat, jadi kita kemas-kemas dulu di kelas. Oke. Saya tahu juga tuh ramai yang masih struggle dengan internet sekarang kan. Sebab saya pun ada pengalaman juga bah. Sampai sekarang pun kalau tidak bagus cuaca di kampung, pandai hilang-hilang tuh internet. Kadang-kadang di bandar pun pandai hilang-hilang, tidak tahu kenapa. Jadi saya harap perkongsian ini boleh bantu kamu semua, boleh bantu masyarakat yang sedang fikir cari cara-cara alternatif untuk memudahkan kehidupan seharian lah, terutamanya dari segi internetnya. Sebab internet kan penting sekarang. Lepas tu kalau kamu sendiri guna fiber ataupun data atau satelit, kamu kongsilah pengalaman kamu macam mana kan. Nanti kamu tulis ya di ruangan komen. Nanti saya like. Oke? Jadi jangan lupa like, komen dan share kepada semua orang. Ada orang menengok sudah. Oke. Bye. Jumpa lagi di video seterusnya.